Kedepannya adalah mungkin pertama saya akan membuat kebijakan etika yang jelas dan terstruktur untuk membantu mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan keputusan etis. Maksudnya disusun secara komprehensif, mencakup aspek-aspek keadilan, kejujuran, integritas, kemudian tanggung jawab secara moral ya. Yang kedua, memperkenalkan kasus-kasus etika dan moral kepada staf dan siswa sehingga akan membantu mereka lebih peka terhadap isu-isu etika dan moral yang mungkin terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami secara lengkap kasus-kasus yang mungkin muncul. Kemudian untuk pertanyaan kedua, memang ini juga sulit karena kasus-kasus dilema etika itu sama-sama benar ya, benar versus benar. Jadi kalau misalkan mengambil keputusan, mungkin yang pertama adalah berbasis hasil akhir. Maksudnya mungkin saya sebagai pimpinan akan mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil. Misalkan kalau ada 2 langkah, ada alternatif keputusan, mana yang manfaatnya lebih banyak atau yang istilah kita itu mudorotnya ya, atau kesalahannya lebih kecil, mungkin itu ya. Jadi berbasis hasil akhir, kita pertimbangkan kalau mengambil keputusan yang A, bagaimana kebaikannya, apakah lebih banyak dari kejelekannya atau sebaliknya. Yang berikutnya mungkin berbasis rasa peduli ya, rasa peduli, rasa hati. Tapi itu juga tidak bisa, walaupun kita peduli, tidak terlepas mempertimbangkan baik buruknya, mana yang lebih banyak baiknya dan lebih sedikit buruknya. Itu mungkin barangkali ya. Berikutnya adalah langkah-langkah pengambil keputusan dalam dilema etika. Mungkin yang pertama, sebagai pimpinan saya akan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan semua informasi yang terkait masalah sebelum membuat keputusan. Langkah berikutnya adalah menerapkan kode etik yang tadi di nomor 1 ya, membuat kebijakan etika ya. Maksudnya sangat mungkin beberapa masalah etika yang dihadapi seseorang itu telah diatur dalam kode etik gitu ya, gitu. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi semua konsekuensi gitu ya. Jadi kemungkinan yang timbul akibat keputusan, nah itu perlu mempertimbangkan ya. Jadi maka langkah berikutnya itu adalah mengidentifikasi semua konsekuensi dari pengambilan keputusan itu ya.
Berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Yang pertama adalah jangan menyimpan-nyimpan kasus tersebut, harus cepat ditanggulangi, ya, dengan cara ya tetap mempertimbangkan mana kelebihannya, kebaikannya yang lebih, dan meminimalisir kekurangannya. Itu yang utama ya, selalu itu dianggap lebih efektif. Jadi kalau ada kasus langsung kita tangani dan langsung kita putuskan bersama. Jadi jangan menunda-nunda. Itu mungkin yang menjadi tantangan ya banyak sih sebenarnya, karena kita sebagai manusia yang punya hati ya, punya rasa keadilan gitu, ingin memutuskan sesuatu yang memang kebaikannya banyak, tapi kadang-kadang kita juga memperhatikan memperhatikan status sosial, memperhatikan kebaikan orang tersebut yang melakukan sesuatu kasus itu. Jadi memang itu adalah selalu berkecamuk ya, karena yaitu dilema etika itu benar versus benar ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu? Tidak ada ya, tidak ada jadwal tertentu, tidak ada suatu agenda, karena memang kasus itu terjadinya ya tiba-tiba dan tidak diduga ya. Tapi kita mempunyai prosedur ya, mempunyai SOP yang harus dijalankan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etis. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etis. Ya mungkin kalau saya rasakan adalah saya sering membaca artikel leadership, kemudian juga sering melihat video di YouTube yang relevan dengan tugas saya sebagai kepala sekolah, sehingga dalam mengambil keputusan itu mungkin ada kepercayaan pribadi, kemudian juga mungkin mempertimbangkan kode etik, idealisme, pengalaman menjadi kepala sekolah, dan mungkin mengutamakan rasa peduli. Pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengambilan keputusan dilema etis? Pengambilan keputusan dilema etis adalah proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif yang tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Intinya itu ya, dalam mengambil keputusan. Sehingga dari hal itu secara pribadi saya bisa mengambil pembelajaran. Yang pertama adalah refleksi dan mempertimbangkan yang lebih mendalam tentang konsekuensi tindakan. Pembelajaran berikutnya mungkin yang kedua adalah pembenaran mengapa satu opsi lebih disukai daripada yang lain. Karena dalam dilema otomatis itu opsinya itu sama benar. Gitu. Ya, itu mungkin kira-kira jawabannya. Terima kasih.
Dalam mengidentifikasi permasalahan, ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral dan benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar versus salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai seorang pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal juga yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan. Di antaranya kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan, yang kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi tersebut. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta dan mengumpulkan data. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah. Melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang sangat efektif. Sekalian itu juga sering saya lakukan dengan cara berdiskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang sangat sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Adalah tantangannya, namun saya kembalikan pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan-aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus untuk itu. Sebagai seorang pimpinan atau dalam hal ini adalah kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah, selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan merupakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.